Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leksa Amanda Putri Ananta dari Pendidikan Agama Islam PAI 4A berNIM 24531151, di mana judul saya yaitu perkawinan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul. Menikah menjaga kehormatan diri dan serta menghindari dari perbuatan yang maksiat. Bagi yang mampu menikah lebih utama daripada hidup membujang, di mana dari surat An-Nisa ayat 3 yang dimana maknanya mufadrat atau kosakatanya, kata inkihu dalam ayat ini merupakan fi'il amar jamak dan watak atau jima, mempergauli istri. Sebagaimana ahli bahasa menyebutkannya pula bahwa makna dasarnya ialah akad. Kedua makna ini dipakai dalam bahasa Arab atau Mekah dalam artiannya jima, seperti yang tergambar dalam sabdanya Rasulullah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali jima, yaitu Mekah yang anjurkannya menikah, di mana Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul. Menikah juga di dalam kehidupan mengharmonikan penghormatan diri untuk menghindari dari perbuatannya maksiat. Bagi yang mampu menikah utama daripada hidup membujang. Dan turunlah surat An-Nisa ayat 3, yaitu surat ini diturunkan dikarenakan ada dengan seseorang anak perempuan, yaitu yang dipelihara oleh seorang laki-laki yatim itu mempunyai harta benda anak tersebut. Kemudian ia memakulkan anak yatimnya itu, mempergaulinya dengan buruk serta tidak memberikan sesuatu kepadanya. Ayat ini juga turun berkata dengan perlakukan tidak adil, sebagaimana wali menikahi anak yatim yang berada dalam usahanya untuk menguasai hartanya saja. Di mana juga anjuran menikah, yaitu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebab turunnya dari surat An-Nisa ayat 3, di mana ayat ini berkaitan dengan perlakuan yang tidak adil terhadap anak yatim perempuan. Sebagian wali menikahkan anak yatim berdasarkan dari dalam asuhannya untuk menguasai hartanya saja. Allah juga memerintahkan agar mereka menikahi perempuan lain jika khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim tersebut. Dan di pernikahan ini disertakan memperbolehkannya untuk berpoligami, di mana ada syaratnya. Yang pertama, Islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, dan jumlah maksimal istri adalah berjumlah 4. Dan dasar kebolehan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 dan beberapa hadis Nabi lainnya. Pada masa jahiliyah, umat istri tidak dibatasi, kemudian Islam membatasinya hanya menjadi 4. Dan syarat poligami, yaitu poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil. Dan keadilan yaitu meliputi nafkah kepada masing-masing istri, dan tempat tinggal, pembagian waktu dan giliran, dan hak-hak lahiriah lainnya. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah satu istri saja. Dan pengertian adil dalam poligami, yaitu adil yang diwajibkan adalah dalam hal dapat diusahakannya manusia seperti nafkah, waktu, dan perlakuan. Dan adil dalam masalah percintaan tidak dapat disamakan sepenuhnya dikarenakan di luar kemampuan batas manusia. Dan mahar mas kawin, yaitu dari perkawinan, mahar adalah salah satu pemberian yang wajib diberikan suami kepada sang istri saat menikah. Mahar merupakan sebuah hak penuh seorang istri, namun besar kecilnya mahar tidak ditentukan oleh Al-Quran, disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan dari kedua belah pihak. Mahar menjadi tanda kesungguhan dan kehormatan suami kepada istrinya. Dan mahar juga memiliki hukum-hukumnya. Yang pertama, mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri, dan istri boleh memberikan kembali sebagian atau seluruh mahar kepada suaminya dengan kerelaan hati, dan suami boleh menerima pemberian tersebut jika diberikan tanpa paksaan. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236, tidak ada dosa bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum terjadinya hubungan suami istri dan sebelum mahar ditentukan. Dan meskipun demikian, suami dianjurkan memberikan muta'ah atau pemberian sebagai penghibur atau penghormatan. Besarnya juga muta'ah disesuaikan dengan kemampuan suami, dan memberikan muta'ah merupakan bentuk kebaikan dan tanggung jawab atas moral seorang laki-laki.
Dan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237, jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, tetapi juga mahar sudah ditentukan, maka suami wajib membayar setengah dari mahar yang telah disepakati. Setengah mahar tersebut jika ia menghendaki. Suami juga dapat memberikan mahar secara penuh sebagai bentuk kemurahan hatinya. Dan sikap saling memaafkan dalam berbuat baik lebih dianjurkan dalam Islam. Dan hikmah pemberian mahar itu menunjukkan keseriusan antara tanggung jawab suami, memuliakan serta menghormati seorang perempuan. Menjadi bukti bahwa sahnya akad nikah menurut syariat, menumbuhkan rasa kasih sayang dan penghargaan dalam rumah tangga, menjamin hak ekonomi dalam rumah tangga. Jadi, kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 3 yaitu mengajarkan bahwasanya Islam menganjurkan pernikahan, memperbolehkan poligami dalam batas maksimal 4 istri dan syarat-syarat berlaku adil, serta mewajibkan pemberian mahar sebagai hak istri dan sesungguhnya dalam pernikahan. Jadi, pernikahan itu adalah bersetujui dari dua belah pihak, dari mana perempuan dan seorang laki-laki. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.